Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Depayanti, NIM 5011828. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PowerPoint saya yang berjudul Pengeluaran Negara. Terima kasih Pak kepada Ibu dosen pengampu Sri Rahma SEME. Baiklah, akan saya mulai. Pengeluaran negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Pengeluaran negara juga merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada suatu negara untuk menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan negara. Pengeluaran pemerintah Indonesia terlihat dalam anggaran belanja negara. Anggaran pemerintah berdampak pada perekonomian negara. Berikut beberapa pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia. 1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. Yang kedua, belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk beberapa pegawai dan non-pegawai. Selanjutnya, yang keempat, bunga dan cicilan utang. Pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kelima, subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik. Yang keenam, berbagai pengeluaran yang bersifat departemen. Selanjutnya, ada beberapa sektor yang berpengaruh karena pengeluaran negara, yaitu 1. Produksi. Secara langsung atau tidak langsungnya, pengeluaran negara mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran negara juga disebut sebagai faktor produksi lainnya di samping faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, dan manajemen. Yang kedua, distribusi. Secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Misalnya pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang. Yang ketiga, konsumsi. Secara langsung atau tidak langsungnya pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau pasar. Yang keempat, keseimbangan perekonomian. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional melalui target produk domestik bruto yang biasa disingkat dengan PDB. Sebab-sebab pengeluaran pemerintah meningkat. Yang pertama, meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban. Yang kedua, meningkatnya fungsi pemerintah. Yang ketiga, meningkatnya fungsi perbankan. Yang keempat, meningkatnya fungsi pembangunan. Selanjutnya tentang belanja pemerintah pusat. Ada beberapa macam belanja pemerintah pusat, yaitu 1. Belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga pembayaran hutang luar dan dalam negeri, yang keempat subsidi BBM dan non-BBM, yang kelima belanja hibah, yang keenam bantuan sosial. Selanjutnya, belanja daerah. Belanja daerah meliputi pengeluaran dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN atau anggaran pendapatan badan negara untuk kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, dana otonomi khusus adalah bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antar pusat dan daerah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.